Selain alamnya yang indah, budaya yang kaya, Tanah Karo juga memiliki potensi besar di bidang pertanian. Oke. Jadi kakak kalau bawanya itu pakai di atas kepala gitu nggak susah tuh? Enggak. Saya coba. Pertanian yang sejak dulu telah menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat. Nah gimana prosesnya ya Bapak bisa terus bertambah nih lahan yang dikelola begitu dan penghasilannya juga? Nah, kira-kira itu maka bisa bertambah karena aku pekerja keras. Itulah terutama. Itu intinya. Tanah bertuah yang dimiliki Indonesia. Memiliki luas wilayah 2.127 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 404.998 jiwa. Dari jumlah ini, 80% masyarakat Karo menggantungkan hidup dari hasil pertanian. Berada di dataran tinggi dan dikelilingi oleh gunung vulkanik yang masih aktif, serta iklimnya yang lembab dan dingin, menjadikan Tanah Karo sebagai salah satu daerah pertanian tersubur dan terpenting di Sumatera Utara maupun Indonesia. Hal ini tentu tidak terlepas dari kearifan masyarakat yang secara turun-temurun menjaga lahan pertanian sebagai sumber kehidupan mereka. Dianugerahi bentang alam yang indah dan juga tanah yang subur, Tanah Karo ini memiliki sejuta pesona. Dan Tanah Karo ini juga sejak dulu dikenal sebagai salah satu penghasil pertanian terbaik di Sumatera Utara. Nah, untuk itu kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat seperti apa kondisi para petani di Tanah Karo hari ini. Ikuti perjalanan saya. Sejak dulu saya sangat mengagumi profesi ini. Bagi saya, ini adalah pekerjaan yang memiliki nilai luhur tak terhingga. Karena setiap detik kehidupannya mengabdikan diri untuk orang banyak. Maka dari itu, saya ingin mengajak Anda untuk melihat seperti apa kondisi para petani di Tanah Karo hari ini. Kebudayaan merupakan jalan hidup dan ciri khas yang menjadi pembeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lain. Nah, yang menarik dari masyarakat Karo, mereka memiliki budaya gotong royong yang bernama Aron. Aron sudah eksis pada zaman masa penjajahan Belanda. Pada saat itu, orang Karo membuat sistem kerjasama ini untuk melawan dan menandingi pihak para penjajah dalam hal politik dan ekonomi, di mana para petani membentuk suatu kelompok dan menggarap lahan pertanian mereka bersama-sama secara bergantian. Namun seiring berjalannya waktu, makna Aron mengalami pergeseran. Kini, Aron hanya diartikan sebagai buruh atau petani yang bekerja untuk si pemilik lahan. Bicara soal pertanian, Tanah Karo dikenal sebagai penghasil tanaman capcay terbaik. Ya, capcay yang biasanya berisi wortel, kol, cabai, kentang, sawi, brokoli, tomat, seledri, dan daun bawang. Selanjutnya saya mengunjungi Kecamatan Merdeka.
Sejauh saya berjalan, saya hanya melihat lahan pertanian yang terhampar yang diselingi dengan pemukiman warga. Di sini, saya bertemu dengan salah satu petani bernama Logika Ginting Manik. Ya. Hari ini mungkin saya agak sedikit pengen ganggu aktivitasnya Bapak di kebun. Boleh, Pak? Boleh, nggak apa-apa. Ia terlahir dari keluarga petani. Berkat kegigihan dan kerja kerasnya, Ginting berhasil mengelola lahan pertanian seluas 6 hektar dan mempekerjakan sekitar 30 orang petani. Nah, kalau Bapak sendiri sebenarnya terjun di dunia pertanian ini sudah sejak kapan? Apa udah turun-temurun begitu? Iya, termasuk turun-menurun. Turun ya, Pak ya. Tapi yang udah aku berumah tangga lebih kurang 33 tahun, itu haruslah. Oh, itu sudah Bapak sendiri mandiri? Ya. Berarti dari orang tua dulu? Memang orang tua pun anak petani. Petani ya, Pak Iya. ya. Jadi kalau awal Bapak memulai nih menjadi petani yang bisa kita katakan berhasil, begitu ya. Gimana sih awal mulanya Bapak merintis pertanian ini, Pak? Iyalah digini, kami sebetulnya ke kampung ini sebetulnya nggak anak kampung ini asli. Oke. Merantau, dulu keluarga ke sini. Ya. Jadi kita punya tanah sebetulnya di kampung ini nggak ada. Jadi ini semua yang 6 hektar ini kontrak. Oh, kita sewa? Ya, sewa. Oke. Jadi kan mungkin dari awal kan nggak mungkin langsung 6 hektar kan, Pak? Enggak. Pasti kan bertahap ya. Iya, bertahap. Nah, gimana prosesnya ya Bapak bisa terus bertambah nih lahan yang dikelola begitu dan penghasilannya juga. Nah, kira-kira itu maka bisa bertambah karena aku pekerja keras. Itulah terutama. Itu intinya. Jadi ada lagi hasilnya, kontrak lagi tambah. Jadi memang pengelolaan keuangan yang baik itu juga jadi Itulah kunci. dulu yang perlu. Ya. Kalau misalnya kita bertanya tentang petani secara umum di Tanah Karo, apa yang mungkin menjadi permasalahan? Permasalahan sekarang ini harga pupuk, harga racun. Jadi mutunya lagi banyak barang yang nggak jelas yang kami alami. Maksudnya harga kualitas pupuknya itu tidak baik begitu? Tidak baik, banyak yang palsu. Oh. Masa kami taruh ke peri kami tambah mati? Nah. Berarti kalau untuk sekarang ini hasil panennya kita ini gimana kondisinya? Ini cukup baik kah atau seperti apa, Pak? Yang ini yang sedang dipanen? Kalau ini sebetulnya kira-kira lebih kurang 70% lah. 70% ya dari 100%-nya. Ya. Selamat pagi Ibu-Ibu. Selamat pagi kalian bilang. Jadi kalau yang bagus itu dia apa ininya, Pak? Kurang besar. Lebih besar lagi kurang ukurannya. panjang. Jadi kalau untuk hasil pertanian kita ini ditolaknya kemana, Pak? Dijualnya kemana? Ini sekarang dulu ke Pajak Roga. Ini ke Pajak Roga Dari semuanya? situ baru pergi ke Aceh, pergi ke Medan gitu. Nah, Bapak dengan kondisi sekarang yang memang dengan segala permasalahan yang dihadapi Bapak sendiri sebagai petani dan juga mungkin seluruh petani lain yang ada di Tanah Karo, apa yang mungkin ingin Bapak sampaikan? Entah itu mungkin ke pemerintahnya kita atau ke pihak-pihak lain. Tolonglah diperhatikan pertanian. Karena macam pupuk kami, banyak kami mendapat barang palsu. Kami taruh ke tanaman kami tambah mati. Sedangkan kami tadi membelinya belum tentu. Kami pun minjam-minjam ke bank. Jadi taruh lagi ke hasil tanaman kita, nggak ada hasil. Karena tambah mati. Untuk mendapatkan informasi tambahan tentang kondisi real para petani di Tanah Karo, Logika Ginting Manik mengajak saya menemui rekan sesama petani, Palapa Sembiring. Nah, jadi kalau kita bicara secara umum nih Pak ya tentang pertanian di Tanah Karo sendiri, saat ini kalau Bapak bisa menyimpulkan seperti apa kondisi petaninya, Pak? Kondisinya yang dikeluhkan para petani di sini masalah pestisida dan pupuk dan harga jual. Oke, seperti apa emangnya, Pak? Kalau kita bilang harga jual, keinginan kita petani ini di sini, kalau lagi harga lagi anjlok, keinginan kita itu pemerintah ada perhatian. Dan masalah pestisida ini semua,
ya bisa dibilang kualitas udah menurun. Kualitas pestisidanya sendiri Menurun. pupuk ya? Ya. Jadi itulah yang kita harapkan petani ini, maunya pemerintah itu ambil peran. Seiring berjalannya waktu nih Pak, dari misalnya pola pertanian, sistem pertanian, seperti apa kondisi petani kita? Apakah memang juga ada yang sebenarnya sudah mulai beralih ke organika atau gimana Pak? Baik untuk petani organik, petani non organik, itu kalau menurut saya itu nggak susah sama petani ini. Tapi kalau memang mau dibuat seperti itu, maunya kalau bisa, ya kan? Itu harga organik dibedakan lagi dengan harga non organik. Oke. Jadi nanti kita buat organik, tapi harganya sama juga dengan harga yang non organik. Iya. Kalau kita perlakuan kita non organik, kayak seperti tanaman bawang preni, ya kan? Bisa kalau kita kalau kita lebih optimalkan lagi cara perawatannya, itu bisa 12,5 panen. Kalau organik saya rasa itu 3 bulan pun belum panen. Itu perbedaan. Jadi kan biaya kos kita tambah ya kan, kalau kita gunakan organik. Ya kan? Biaya kos kita pasti tambah. Sementara harga sama. Harga sama, tempat penjualan kita pun sama semua. Di Pasar Roga. Di Pajak Roga semua, ketemu di Pajak Roga. Jadi disitulah peran pemerintah itu ada. Oke. Wah, ternyata memang tidak mudah ya menjalani profesi sebagai seorang petani dewasa ini. Selain harus bekerja keras untuk merawat tanaman mereka agar hasilnya dapat optimal, mereka juga harus dihadapkan dengan masalah-masalah tak terduga yang tidak dapat mereka atasi sendiri. Sungguh sangat tidak adil untuk mereka. Oke. Jadi kakak kalau bawanya itu pakai di atas kepala gitu nggak susah tuh? Saya coba. Karena udah biasa ya. Lalu saya melanjutkan kembali perjalanan. Saya ingin mencari contoh petani karo yang berhasil berinovasi, memanfaatkan keindahan alam sekaligus hasil pertanian mereka. Nah, ini dia petani karo yang berhasil memanfaatkan semua peluang yang ada di depan mata. Sampai-sampai nggak dikasih ampun. Idenya sangat brilian. Soalnya Ibu Purba ini jadi yang pertama membuka agrowisata petik stroberi di kawasan Sempajaya Peceren. Ayo Nanda, kita lihat sebelah sini ya. Oh, oke. Terima kasih Ibu. Iya. Waduh, ini kebunnya, view-nya juga bagus sekali ya. Langsung bisa ngeliat. Itu Kota Brastagi kan Bu ya? Itu Kota Brastagi. Jadi dulunya ini memang Ibu yang pertama kali bikin di daerah sini ya? Iya, kalau di daerah sini, daerah Desa Sempajaya Peceren masih kita pertama kalinya, tepatnya di Deleng Singkut. Oke. Jadi kalau dulu nih sebelum jadi kebun stroberi ini apa Bu? Sebelum kebun stroberi, pertama kita sudah tanam cabai. Tapi sebelum cabai itu ini adalah hutan. Nah, apa yang akhirnya ngebuat Ibu kepikiran untuk membuka agrowisata petik stroberi ini? Kalau ini idenya dari kita panen cabai dulunya, jadi saya nyusunnya itu di parkiran. Oke, di atas? Di atas, di pasar lah. Jadi banyak pengunjung susu kemungkinan itu dia banyak membeli. Jadi dari situ kami ngobrol dengan bapak di rumah. Jadi ada inspirasi kalau kita membuka agrowisata gimana. Itulah mulainya kami jalankan.
Jadi cukup luas ternyata ya. Di sini sampai ada berapa ribu batang stroberi ya, Bu? Sekitar 10.000 lah. Mana yang lebih menguntungkan, Bu? Membuka ini sebagai tempat wisata juga yang bisa petik sendiri atau ya masih yang dengan cara konvensional begitu? Kalau menurut saya sih lebih bagusnya buka agrowisata. Karena kalau agrowisata ini dikala istilahnya buah lagi banjir, kita bisa kelola. Di samping itu kan bisa pengunjung langsung kemari, otomatis harga lebih mahal daripada kalau kita menolak ke sebuah agen. Benar. Karena sudah jauh perbedaannya. Kalau kita jual langsung menolak ke agen, itu harganya paling tinggi 25.000 ke 30 1 kilo. Kalau kita di sini 90 ke 100 harga normal. 1 kilonya? Iya. 90 sampai 100. Iya. Dibandingkan dengan kalau kita tolak ke Tengkulak misalnya 25 sampai 30.000. Iya, hanya sekilo. itu sekilo. Jauh sekali, Bu, perbedaannya. Jauh. Jadi memang jauh lebih menjanjikan ya kita membukanya sebagai agrowisata sebenarnya ya, Bu ya. Iya. Ini omsetnya bisa sampai berapa sih, Bu? Kalau ini tadi musim itu Lebaran, sebenarnya kalau lagi banyak buah, omsetnya tinggi sekali. Tinggi sekali ya? Iya. Cuman kalau ini tadi karena musim hujan, buahnya kurang, jadi paling satu hari itu gimana ya? Ini karena agrowisata, kita sudah juga jual teh sekalian semuanya di situ. Satu hari itu paling kita dapat sekitar 7 juta. Jadi memang agrowisata petik stroberi ini benar-benar lagi naik daun. Kebayangkan seperti apa peningkatan ekonomi yang didapat masyarakat Karo hanya dengan bertransformasi menjadi agrowisata? Tapi memang yang jadi catatan penting, kebun stroberi harus benar-benar bersih dan tertata ya, supaya wisatawan betah dan nyaman. Bu, jadi kalau udah kayak gini ini bisa langsung dimakan dong ya? Kan nggak perlu nunggu-nunggu lagi ya? Saya coba ya, Bu? Iya, oke. Iya sih, lebih lembut. Iya. Dan lebih manis juga memang. Itu yang bedain kali ya. Saya juga penggemar stroberi sebenarnya, Bu. Iya. Ini kalau kata orang-orang ini stroberi Korea dia bilang. Jadi bentuknya itu warnanya lebih merah, merahnya lebih strong gitu, dan cenderung hitam. Warnanya lebih cantik dan ternyata rasanya lebih lembut. Kita coba yang ini. Dan sekarang ibunya juga mau meningkatkan penghasilannya dengan cara membuat aneka olahan stroberi. Bahkan sekarang sedang dikembangkan agar nanti wisatawan tidak hanya dapat memetik stroberi, melainkan juga ada buah-buahan yang lain. Wah, keren sekali nih ibunya. Setelah puas berkeliling, melihat kerja keras dan perjuangan para petani di Tanah Karo, saya mengakhiri perjalanan kali ini dengan berkunjung ke kantor Dinas Pertanian Kabupaten Karo. Di sini saya bertemu dengan Kepala Dinas Pertanian, Metesa Karo-Karo. Saya ingin bercerita dan menyampaikan harapan dari para petani. Pak Kadis, terima kasih waktunya sudah menyempatkan bertemu, ngobrol di tengah-tengah kesibukannya ya. Baru pulang dari luar kota kemarin, Pak. Iya, betul sekali ya. Pak, kita kemarin beberapa hari ini sudah datang ke para petani lah ya, Pak. Siap, iya. Kita ngelihat dan kita kembali melihat inilah Tanah Karo yang tanahnya subur. Iya.
yang dari dulu bahkan kita di Medan itu makan semua hasil pertanian dari Tanah Karo, ya kan Pak. Nah kira-kira kalau menurut Bapak sendiri seperti apa sih Tanah Karo hari ini dengan pertaniannya Pak, dan hasil pertanian Tanah Karo ini sejauh ini sudah kemana saja begitu Pak? Baik, terima kasih. Sebenarnya kalau kita dari Kabupaten Karo ini kan terkenal dengan beberapa komoditi yang sebenarnya kita punya komoditi andalan, baik dia tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Dari hortikultura juga ya Kabupaten Karo itu terkenal, yang terkenal dengan sayuran, buahan, kan begitu. Jadi sebenarnya begini, persoalan kita sebenarnya sekarang adalah bagaimana misalnya masyarakat bisa mendapatkan pupuk yang bisa lebih murah. Selama ini kan masyarakat kan kewalahan karena pupuk ini terlalu besar, kemudian tidak sebanding dengan harga penjualan, kan itu persoalannya. Selain tadi yang sudah Bapak sampaikan tentang pupuk yang memang itu jadi permasalahan tersendiri bagi para petani kita, tapi juga ada harga di pasar. Ya Pak, kalau kita di sini tuh Pasar Roga. Iya, ada Pasar Roga, ada namanya pajak singa, ada lagi pajak 3 panah, ada beberapa pajak yang pembelinya datang dari luar kota Kabupaten Karo. Baik. Gitu. Nah juga jadi salah satu hal yang juga dikeluhkan adalah tentang harga yang fluktuatifnya cukup ya namanya fluktuatif lah ya kan. Iya, kadang memang di bawah sekali, kadang juga tinggi. Betul. Nah, kalau dari pemerintah sendiri seperti apa melihat hal ini Pak? Makanya begini, kalau kami dari Dinas Pertaniannya hanya bagaimana meningkatkan produksi dan produktivitas kan itu. Kemudian kalau memang ada bisa kerjasama dengan luar, itu yang kita usahakan, kita coba. Nah kemudian bagaimana untuk mengurangi lagi misalnya biaya produksi ini, misalnya dengan Kabupaten Karo ini harus mandiri benih, itu yang kita sekarang tindak lanjuti, yaitu kita buat bagaimana supaya benih-benih yang selama ini mahal, beberapa jenis benih itu bisa kita produksi di Karo ini sendiri ya. Ada beberapa misalnya benih padi sudah kita ada bina, kentang ya, sudah ada kita bina, kemudian beberapa lah namanya penangkar supaya bisa menurunkan biaya produksi ini. Itu sudah kita lakukan. Baik. Ya, menekan ya dengan kalau pupuk ini kan istilahnya kan memang wajib, tapi itu juga kita lakukan pembinaan kepada masyarakat kita bagaimana mengurangi pupuk kimia ini dengan meningkatkan kompos. Baik, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Iya. Nah, selain itu kita juga mendatangi berbagai tempat pertanian dengan konsep wisata. Oh iya, wisata di Tanah Karo. Ini juga cukup berkembang pesat kita lihat. Seperti apa Pak saat ini? Jadi itu memang dikembangkan di masyarakat bagaimana supaya kunjungan wisata juga semakin tinggi. Kemudian kita harus memang menggandeng para petani kita supaya bagaimana menata supaya pertanian itu menarik untuk dilihat, ya kan? Makanya saya bilang tadi harus ditata supaya indah, supaya betul-betul memang ada peningkatan seperti tadi. Kalau misalnya pedagang yang datang, ya kalau dibandingkan dengan di agrowisata tadi, ada peningkatan 3-4 kali lipat daripada yang sebelumnya kan seperti itu. Saya tidak menyangka perjalanan kali ini akan menjadi perjalanan yang dapat membuat saya lebih bersyukur. Untuk makanan yang saya makan, air yang saya gunakan, udara yang saya hirup, dan tanah yang saya tinggali adalah Indonesia. Semoga Tuhan dan semesta senantiasa memberkahi para petani kita dengan kesehatan dan kebahagiaan. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.